mengikuti kepada dosen-dosen yang mengampu mata kuliah kelas mahasiswa baru melaporkan berapa kelas yang masih belum bisa masuk di learning. Nah, itulah yang dilatih, dimantapkan kembali. Ya, saya mempercayakan keberhasilan pembelajaran daring yang kita beri nama Spidol Suta, sistem pembelajaran daring atau online Sukantaha, berhasil di tangan Bapak Ibu semua yang penggawanya e-learning yang merupakan admin prodi. Semoga apa yang kita cita-citakan, saya pernah menyampaikan, belum tentu memang, Bu, ini belum tentu terbaik, benar. Tapi kita tidak akan pernah tahu ini terbaik, lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya kalau kita tidak pernah mencoba. Nah, kita mencoba memperbaiki dari hasil monep atau evaluasi sebelumnya yang kita bebaskan tanpa platform. Kita mencoba menyediakan ruang seperti ini. Silakan di-share ke semua dosennya. Dan kami meminta mengikuti pedoman yang telah dibuat. Jadi untuk dosen itu ada kewajiban-kewajiban, untuk mahasiswa ada kewajiban-kewajiban. Itu saja karena hari sudah sore juga. Silakan. Dan waktu dekan saya juga ikut sampai selesai ini tentang pelatihan ini. Saya ingin melihat sejauh mana pemberian materi, pemantapan materi kepada para admin prodi. Terima kasih. Semoga acara ini lancar dan sukses, dan semoga Bapak Ibu semua tidak lelah ya dalam menunaikan tugas yang saya pikir sangat mulia. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Er. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk pada teknis yang inti, kami ingin memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh ruang mata kuliah sudah terbuat. Sudah selesai semua dibuat. Sudah ya Bapak Ibu WD1? Alhamdulillah kalau sudah. Tapi ini akun saya kok masih belum ya? Belum ada mata kuliah sesuai roster. Ini berarti belum selesai. Belum selesai nih. Ini saya tampil-tampilnya saya dapat statistik. Dapat statistik ini. Waduh. Nah ini Bapak Ibu yang di prodi, ya, kami mengingatkan kembali, mohon dipastikan sebelum pelatihan dengan mahasiswa, seluruh mata kuliah sudah terdistribusi ke akun para dosen yang bersangkutan. Karena sampai saat ini saya pribadi juga belum terima sesuai dengan roster. Budekan WD1 terbiah. Ya, untuk yang lain juga demikian Bapak Ibu, silakan dipersiapkan nanti sesuai dengan roster yang ada, sekiranya seluruh dosen mendapatkan mata kuliah yang sudah ditentukan di roster. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk tutorial mahasiswa, insya Allah besok secara lengkap kami akan share seperti yang tadi diharapkan oleh Bu WR. Sekiranya para mahasiswa sebelum mengikuti mereka sudah mendapatkan pengetahuan dasar, dan bahkan target kami mereka sudah punya akun, sehingga nanti dalam latihan kita tinggal fokuskan pada penggunaan e-learningnya itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pelatihan mahasiswa, sebagaimana yang kami informasikan kepada Bapak WD dan Ibu WD1 bahwa akan dilaksanakan di hari Minggu full. Nah, nanti akan kami informasikan jadwalnya dan juga ID meeting di Zoom itu, dan mohon nanti untuk disampaikan, di-share kepada seluruh mahasiswanya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pada saat ini kita fokuskan terlebih dahulu pada teknis yang kaitannya dengan mahasiswa. Jadi sebagai gambaran umum dulu, saya menyampaikan bahwa nanti prosesnya adalah mahasiswa itu membuat akun. Nah, setelah membuat akun,
nanti Bapak Ibu dosen itu nanti akan men-share keyword mata kuliahnya kepada para mahasiswa. Nanti akan dijelaskan teknisnya seperti apa. Ini juga sebenarnya sudah kami sampaikan kepada para seluruh dosen yang mengikuti pelatihan pekan yang lalu, bagaimana cara membuat keyword dari mata kuliah. Nah, sehingga nanti prosesnya mahasiswa membuat akun, kemudian masuk ke dalam login, dan mereka akan memilih mata kuliah sesuai dengan rosternya dan menginput keyword yang ada di dalam mata kuliah yang diberikan oleh para dosennya. Nah, sehingga secara otomatis mahasiswa itu akan enroll sendiri gitu ya, secara mandiri. Nah, maka dari itu kami mohon kerjasama Bapak Ibu Kaprodi, Sekprodi, dan juga admin di prodi masing-masing untuk sekiranya bisa mengkondisikan dan juga mengingatkan kembali kepada seluruh dosen di lingkungan prodinya untuk membuat password, dan nanti silakan di-share kepada mahasiswa yang mengontrak mata kuliah tersebut. Nanti kan biasanya adalah para Kosma akan menghubungi Bapak Ibu dosen. Nah, Bapak Ibu dosen silakan menyampaikan keyword mata kuliahnya, dan para mahasiswa akan membuat akun dan juga langsung enroll secara mandiri ke mata kuliah sesuai dengan rosternya masing-masing. Oke, mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya, Bapak Ibu, dan selanjutnya nanti akan dijelaskan bagaimana dari awal membuat keyword mata kuliah, kemudian juga nanti kita simulasikan membuat akun, kemudian masuk ke dalam mata kuliah yang dikontraknya, dan nanti aktivitas perkuliahan lainnya yang ada di dalam e-learning ini. Untuk kali ini saya persilakan kepada Mas Andi untuk menjelaskan teknis terkait dengan semuanya. Silakan. Assalamualaikum Mas Haris. Sebentar Mas Haris. Gimana? Ini sebelum masuk ke itu, ini ada problem sama ya, untuk username ini kita sepakati untuk mahasiswa, apalagi pasti banyak yang identik namanya. Kita sepakati seperti apa ya, terima kasih. Untuk mahasiswa no problem, Pak WD dan Bapak Ibu semuanya. Karena kenapa? Dia akan login dengan menggunakan NIM. Ya, dengan menggunakan NIM nanti mereka akan membuat akun, kemudian username-nya itu menggunakan NIM, kemudian nanti nama dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut saya untuk mahasiswa no problem. Nah, kemudian untuk dosen yang namanya memang ada beberapa orang yang sama ya di kampus kita. Nah, ini apa? Ini bisa dikomunikasikan saja, Makanya kami sebenarnya mendorong untuk mengelola profil ya. Profilnya itu ada fotonya gitu kan. Jadi nanti ketika admin prodi ingin menginput Bapak Ibu melalui akunnya yang ada, nanti bisa dilihat. Misalnya Pak Agus Salim, ada beberapa orang kan yang beda-beda misalnya home base-nya. Nah, nanti dari melihat fotonya, profilnya kan bisa terlihat yang mana Agus Salim yang dimaksud gitu kan. Nah, itu seperti itu mungkin Pak WD1 Dakwah terkait dengan username. Oleh sebab itu makanya kami ingatkan kembali sehari 2 hari inilah, besok maksimalnya itu sudah clear semuanya, ruang mata kuliah, enroll dosennya, dan bahan ajar serta aktivitas yang lainnya. Nah, sehingga nanti kita berharap Bapak Ibu Kaprodi sudah bisa menyampaikan kepada para dosennya untuk membuat keyword mata kuliahnya.
sehingga nanti perkuliahan dimulai bisa untuk menyampaikan keyword tersebut kepada mahasiswa yang mengajar ataupun yang mengontrak ya, yang mengontrak mata kuliah Bapak Ibu dosen masing-masing. Begitu Bapak Ibu ya, itu teknisnya agar tertib gitu ya. Makanya schedule-nya adalah besok di-clear-kan semuanya ruang mata kuliahnya sesuai dengan rosternya, dengan enroll dosennya. Nah setelah itu Bapak Ibu ke Prodi yang di bawah koordinasi WD1 untuk bisa menyampaikan kepada para dosennya di Prodi masing-masing untuk membuat keyword mata kuliah yang dia punya. Nah sehingga nanti akan bisa disampaikan kepada para mahasiswa. Oke, mungkin sebelum saya serahkan kepada Mas Andi, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Saya Mas. Ya silakan. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aris, terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai penutupan sesi perkuliahan. Kalau sebelumnya dikatakan bahwa seminggu kemudian ditutup gitu ya, sistemnya di lock, dikunci. Nah, yang dimaksud 1 minggu bisa semua kita yang mengunci. Ada dosen yang ngajar tuh di Jumat, di Sabtu gitu. Kalau perhitungan 1 minggu dari Senin ke Minggu, tentu nanti dosen-dosen yang mengajar di hari-hari yang dekat hari Minggu, mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu akan keteteran begitu, Mas Aris. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke ya, Bu Tanti. Sebelumnya Bu WR masih bergabung. Ya Pak Aris? Ya Bu. Ya Bu, ini untuk Bu kebijakan terkait buka dari setiap pertemuan. Kemarin kan kita bahas adalah setiap minggu kita akan close. Oh iya, itu di pedoman mana yang pedomannya nanti kita set. Jadi Nah ini Bu, terkait dengan itu Bu, maksud 1 minggu itu 1 minggu pekan dari Senin sampai hari Minggu, dari Senin sampai hari Minggu. Senin sampai Minggu Bu ya. Jadi itu untuk mahasiswa Pak Aris, tapi untuk dosen kita kan nggak kita kunci kan. Dosen kan sudah diajarkan cara menyembunyikan sendiri kan, dosen sudah diajari kan? Sudah. Karena saya lihat beberapa dosen sudah bisa menyembunyikan, saya lihat. Saya cross check ke semua masuk kan. Nah, kalau untuk mahasiswa yang bisa diskusi itu di-cut seminggu. Begitu masuk minggu kedua, dia sudah tidak bisa mengisi absen minggu pertama. Begitu masuk minggu kedua, dia sudah tidak, kalau diskusi kemarin kita cut nggak ya? Oh enggak. Jadi untuk absen, kalau untuk diskusi kita belum cut, karena ini kan tahapan pertama. Tahapan pertama itu belum kita seketat itu. Artinya mahasiswa tergantung kebijakan dosen. Kalau dosen masih mau menilai diskusi yang sudah lewat seminggu, ya silakan. Kalau ternyata dia mengumpul sudah masuk minggu kedua dan ternyata tidak dinilai dan diberi feedback oleh dosen, itu kan kesalahan mahasiswanya, tidak kesalahan dosennya lagi. Nah, tapi kalau dosennya tidak menilai sampai minggu ketiga, itu kesalahan dosen. Dan itu kan semua terrecord, histori-histori yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Wah, Pak Aris, setelah ini berjalan sebulan, minggu keempat kita evaluasi. Dari histori, apa saja yang dilakukan oleh dosen, kapan dia menjawabnya, kemudian apa saja yang dilakukan oleh mahasiswa, kapan mereka menanggapi diskusi, dan sebagainya. Dari histori itu kita akan evaluasi sebulan pertama pembelajaran ini. Itu Bu Tanti, ya. Karena kita memang belum mengunci, tadinya mau mengunci, tapi kalau kita kunci dari minggu pertama, sedangkan ini orang masih banyak baru belajar semua kan, hal yang baru, nah itu ada kekhawatiran di kami, maka untuk semester ini kita masih membebaskan. Berarti yang di lock hanya absen ya? Tidak bisa. Ya, untuk absen tidak bisa karena memang sudah disetting munculnya itu per minggu. Jadi begitu minggu pertama, artinya bisa gitu secara keseluruhan. Tadi sebenarnya satu pertemuan itu untuk minggu. Itu yang kita setting Pak Aris. Oke, ya Bu. Ya, Bu Tanti ya. Ya. Terima kasih Mas Aris, terima kasih Bu Er. Ya. 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 Ya.
Oke, langsung saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Waktu juga semakin sore. Yang penting kan teknisnya nih ya. Teknis kita fokusan aja terlebih dahulu untuk mahasiswa. Kami akan menyampaikan dari mulai pembuatan keyword dari mata kuliah. Ini Bapak Ibu Prodi dan juga adminnya kan garda terdepan nih. Pasti akan banyak pertanyaan nanti masuk ke Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa menjawab dan juga membantu para dosen untuk membuat keywordnya. Oke, silakan kepada Mas Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Ini saya jelaskan terkait untuk penggunaan learning mahasiswa. Jadi pertama itu kita emang harus setting dulu setiap kelas itu passwordnya. Nah, jadi saya coba masuk dulu. Nah, ini contoh halaman admin atau sendirian. Nah, kalau kemarin ada kursus ya Bapak Ibu. Nah, sekarang nggak ada kursus. Mungkin kita buat apa dulu. Kursus langsung muncul nama apa? Nama fakultasnya. Nah, nanti di bawah itu ada kategori kursus. Nah, kita bisa langsung pilih. Jadi kalau kayak kemarin ada kursus, kalau kita langsung dari kategori kursus dari blok tadi. Terus saya masuk ke Fakultas Sains Teknologi. Kemudian di prodi jadi ini setting password setiap kelasnya. Nah, kalau yang udah kayak ini berarti udah ada passwordnya. Jadi password tersebut itu bisa disetting sama admin atau sama dosen sendiri sebenarnya. Kita cari yang belum ada. Nah, ini belum ada. Kita coba ini, kita setting. Nah, itu di panel sebelah kiri ada peserta. Jadi kita klik aja peserta. Ini ada dosennya. Nah, kemudian untuk memberikan password di kelas itu ada ini, ada icon gear ini atau setting Bapak Ibu. Kemudian ada metode pendaftaran.
Nah, jadi seperti ini ada 3 manual enrollment, berarti kita di sendiri yang masukkan mahasiswa ke dalam kelas atau pendaftaran mandiri. Ini berarti mahasiswa bisa mendaftarkan dirinya ke kelas. Ini diaktifkan dulu. Kita klik ubah, ini ada di sebelah tanda mata. Nah, tinggal kita kasih kunci pendaftarannya. Contoh saya kasih 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Nah, kemudian sebenarnya ada durasi pendaftaran. Jadi kita ngasih batas waktu untuk mahasiswa untuk daftar. Contoh misalkan dibuat 1 minggu. Jadi 1 minggu mahasiswa bisa daftar. Selebih dari itu dia tidak bisa daftar. Ini kita ini opsional aja. Nah, ini juga ini tanggal mulai, tanggal berakhir kunci tersebut. Nah, ini kalau misalnya kita mau membatasi, jadi ketika mendaftar itu ada batasan waktu. Ini contoh maksimal daftar, nggak usah. Nah, jadi ini juga ada maksimal pengguna terdaftar. Misalkan di jumlah kelas Bapak Ibu itu ada berapa mahasiswa, ini kita bisa setting. Atau kalau memang nggak mau disetting, kita lepas aja. Kita contoh, kita aktifkan aja semuanya. Ya, kalau sudah langsung simpan aja. Nih, kalau mau ngasih pesan selamat datang bisa. Nah. Contoh. Dan langsung simpan perubahan. Nah, kalau sudah seperti ini, itu berarti sudah tersetting, Bapak Ibu. Kalau kita kembali, kimia tadi, segi 1, tadi kimia dasar. Nah, kimia dasar 1 itu udah ada passwordnya. Namanya Pak? Yang record ya? Ada. Hah? Make host dia. Iya. Nggak bisa. Hanya hostnya. Buat ini aja. Nah, seperti itu. Ini kalau sudah di setting password setiap kelasnya. Nah, mungkin sekarang kita masuk pembuatan akun mahasiswa. Ini admin prodi. Nah, jadi sebenarnya untuk setting password setiap kelas itu admin prodi, admin fakultas, atau dosen juga bisa. Jadi kalau dosen buka kelas, di sebelah kiri ada peserta, nah itu bisa kita buka dan kita setting kelasnya. Terus saya buat akun mahasiswa. Masuk dulu. Silakan daftar jadi anggota baru. Ini caranya sama seperti buat akun dosen.
Tapi mahasiswa misalkan menggunakan NIM. Saya buat misalnya 1205 1234. Nah, jadi kalau untuk email, mahasiswa bisa pakai Gmail atau email yang lain. Atau di sini saya pakai email Baga aja. Dibebaskan aja. Kabar. Belajar. Dari mana lo? Dari Baya apa berenang? Dari mana lo? Pakai ini ya, saya lip meeting karena Yang apa? Poltek saja. Iya Bu, makasih Bu. Ya, Waduh. Nanti bakal minta konfirmasi ke email. Kita klik lanjut, kemudian klik buka emailnya. Ini udah ada masuk. Kita klik link yang ada di email. Nah, ini udah masuk ke dashboard-nya. Ini nama saya. Ini sebagai mahasiswa. Kita lanjut. Nah, seperti ini. Udah masuk ke dashboard. Kita enter aja. Nah, di sini kan belum kelihatan kursus-kursus atau fakultasnya. Nah, sama seperti admin atau dosen tadi. Kita edit dulu halaman ini. Kita tambahkan bloknya. Kita tambahkan kursus. Nah, ini muncul sudah. Tadi yang sudah kita setting ke Fakultas Sains dan Teknologi. Prodi Kimia semester 1 Kimia dasar. Nah, ini kita masuk. Jadi nanti mahasiswa seperti itu, tinggal milih aja prodi, mata kuliah sama kelasnya. Nah, nanti kan di sini ada tertera Kimia dasar kelas Kimia 1A yang pengajarnya Pak Dori Fitria. Nah, tinggal kita masukkan kunci pendaftarannya. Nah, kalau sukses, nanti mahasiswa bisa masuk ke dalam kelas. Nah, ini kita enter aja. Nah, ini udah masuk semua. Kemudian kalau dia ingin melihat kontrak kuliah atau RPS-nya, dia tinggal klik, nanti itu terdownload.
Nah, kebetulan di sini belum ada forum absen sama yang lainnya. Nah, ini kalau untuk Mbak Najar tuh gampang sih Bapak Ibu. Mahasiswa tinggal klik-klik aja untuk download. Mungkin kita cari kelas yang sudah lengkap. Saya ganti dulu akunnya. Coba kita lihat dulu yang udah lengkap. Nah, ini ada presensi. Nanti kalau di setiap kelas sudah ada presensi, jika kita jadi mahasiswa, contoh saya ganti peran dulu jadi siswa atau mahasiswa. Nah, ini kan saya sebagai mahasiswa. Nah, tampilannya sama seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika di presensi dia tinggal klik aja nanti. Presensi 1. Nah, ini tidak bisa masuk absensi karena ini tanggalnya 28 September, jadi belum bisa. Kita cari yang ada tanggal 24. Mungkin belum ada tanggal 24 karena memang kuliahnya baru dimulai tanggal 28. Iya Pak, yang benar Pak. Ini kita coba buat contoh Pak. Buat contoh tanggal 24 mungkin. Kita tambahkan. Berarti coba kita tambahkan aja.
apa Ini lah, perwakilan dari mana? banyak ya. Informasi ya. Kemudian ada. Wah, Ini ada satu edaran libur. S5 nya tuh udah 120-an. Iya. Kalau anunya Berapa kelas? tambah 50, 150 lebih benar-benar. Iya. Dosennya cukup nggak? Nah itu. Mau bikin berapa kelas? Enggak ngurus. Saya nggak dikaryakan kan nama SKS, cuman kalau Betul. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh udah ada presensi. Kalau kita buka presensinya, ini kan sebagai mahasiswa. Nih. Nah, misalnya contoh ini tanggal 24 September jam 4.35 sampai jam 5. Nah, ini udah ada langsung submit attendance. Tinggal mahasiswa tinggal submit aja. Nanti dia bakal ngasih statusnya sendiri. Hadir, terlambat. Oh nih. Hah? Iya, lockdown penjara. Nah ini, kalau dia misalkan izin, dia bisa ngasih dia kalau dia izin. Kalau dia tidak hadir, bisa ngasih. Oh, simpan perubahan. Nah ini, dia ada self recorded. Cuma nanti kan untuk penilaian mahasiswa itu hadir atau tidak, itu kan bukan hanya dari presensi saja. Nanti kita buat forum sebenarnya harusnya Bapak Ibu. Jadi dosen itu sebenarnya diharuskan buat diskusi agar ada interaksinya. Contoh di sini. Itu minum apa? Itu minum apa? oh, mau lagi. Boleh nanti. Ada. Nah, tambah forum misalnya. Asisten informasi. Ada lah orang ngurus nggak? Dia support yang lain kan untuk bulan air. Kemarin Wan hadir waktu apa? Penentuan kelulusan. Lulusan ya, mana ya? Rapat apa kemarin? Ada apa? Misalnya, apa Senin kan ujian tuh ya, setelah ujian tuh apa kan? Berapa kelas sih? Tapi kimia fisika 8 sekian, kita 110. Yang lain lagi tes tahun depan. Mahasiswa bertambah terus. Ruangan kayak gini terus. Kayak gini dosennya ada. Nanti tinggal simpan dan tampilkan. Atau dosen memulai Tahu semua tahu. Sering ngajar, nggak ada. Iya. Secara sama. Seluruhnya. Jadi kita post ke forum. Campur. Ya, campur. Nah, kalau kita jadi mahasiswa, kita ubah dulu perannya. Nanti lah kita. Siswa.
Nah, nanti tampilnya seperti ini. Nah, ketika dia buka diskusi pertemuan, nah ini udah ada diskusi yang diawali oleh dosen. Kalau kita klik misalkan di awal diskusi, nah dia bisa menanggapi. Hapus nggak ini karena Jadi bingung ya bahasa Indonesia. Aneh-aneh bahasanya tuh biasa. nah, dia tinggal menjawab atau dia mengajukan pertanyaan. Contoh seperti ini. Nah, nanti dia tinggal post ke forum. Nah, ini seperti ini. Kita masuk memberikan pertanyaan, nanti dosen bisa menanggapi lagi. Jadi seperti itu untuk forum sama absensi. Kalau untuk file seperti itu tadi, tinggal klik-klik aja untuk melihat bahan ajarnya. Mungkin itu ya yang dasar Bapak Ibu untuk mahasiswa ketahui mungkin. Atau mungkin ada yang mungkin Bapak Ibu ada. Saya bertanya, izin bertanya. Iya Pak. Pada umumnya bahan ajar kita itu kan PPT ya. Iya Pak. Nah, lalu seperti judulnya dia PowerPoint, maka isinya adalah poin-poin yang punya power gitu. Nah, tentu itu tidak bisa menjelaskan sendiri kan? Iya, kira-kira iya Pak. Lalu kira-kira bagaimana PPT itu bisa dijelaskan? Itu pertanyaannya. Nanti mungkin bisa diskusi nanti Pak di dalam pertemuan, atau misalkan memang sulit dalam bentuk teks, jadi nanti dipadukan aja sama video conference. Jadi aktivitas di learning ada, penjelasan ke mahasiswa juga sampai Pak. Mungkin alternatif seperti itu Pak. Karena untuk video conference, untuk penjelasan secara langsung di learning itu belum tersedia, belum kita tambahkan. Ya, itu artinya sementara kan regulasinya video conference itu cuma 3, misalnya Zoom lah. Iya Pak. Boleh itu. Yang 3 itu untuk full video conference Pak.
jadi dia nggak ada aktivitas di learning, tapi full memang dari video conference. Nah, kalau mau dipadukan itu nggak apa-apa. Jadi kalau dipadukan itu di learningnya harus ada aktivitas, ada diskusinya juga, video conference juga ada. Jadi sebenarnya tidak sebatas materi, presensi dan diskusi sih Pak. Kalau nanti sebenarnya ada tutorialnya, itu ada lagi kita untuk penjelasan aktivitas-aktivitas yang lain. Assalamualaikum Mbak Andi. Iya Pak. Ya, izin bertanya. Iya Pak. Pertama, terima kasih kesempatan. Pertanyaan saya yang pertama, apakah dalam kegiatan pembelajaran ini memungkinkan kita dua room atau dua kelas yang dibuka barengan? Yang pertama. Ya, karena ada kemungkinan misalnya ada yang ngajak kelas, kebetulan jadwalnya berbarengan di S1. Terus yang kedua, saya yakin bahwa mungkin untuk diri saya bahwa apa yang saya buat di RPS itu skenario-nya pasti tidak sama dengan apa yang akan kita lakukan di e-learning. Nah, apakah hal ini akan menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan untuk kita memperbaiki RPS? Ya, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dr. Masyan tadi, bagaimana kita mau menjelaskan sebuah PowerPoint itu agar bisa sampai pesannya. Nah, memang ada beberapa tadi ada telekonferensi yang kita belum punya fasilitas itu. Nah, mungkin ini harus ada penjelasan dari tim e-learning seperti apa kita melakukan pembelajaran yang menggunakan e-learning ini. Jadi pemahaman saya sekarang itu e-learning itu hanya sarananya saja, bagaimana skenario pembelajarannya ya memang harus dosen yang harus melakukan merencanakannya agar bisa sampai. Mohon maaf kalau salah. Terima kasih Adik. Iya Pak. Terkait yang pertama tadi, kalau misalkan dalam satu waktu membuka dua kelas, itu sebenarnya nggak masalah Pak. Jadi sebenarnya learning ini bebas kita membuka kelas dalam satu waktu itu ada berapa. Jadi kan sebenarnya yang membuat aktivitas nanti mahasiswanya. Kita tinggal jawab-jawab aja kan. Untuk bahan ajar dan segala macam kan sudah kita berikan di setiap kelas. Kalau untuk yang kedua, ya emang benar Pak. Jadi learning ini cuma sarana terkait cara mengajar dan apa yang sudah dibuat di RPS itu bisa dari kreativitas dosennya. Di sini kita cuman membuat sarana apa yang bisa dilakukan di e-learning, apa yang bisa aktivitas yang bisa dilakukan di e-learning. Jika menunjang di dalam RPS bisa kita buatkan. Kalau tidak bisa kita pakai alternatif yang lain. Contoh tadi kita gabungkan dengan video conference untuk menjelaskan PowerPoint. Nah, misalkan seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Andi. Iya, Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau mau didiskusikan terkait aktivitas mahasiswa nanti. Izin bertanya Mas Andi. Iya Bu. Ya, saya Nafia dari Prodi MPI. Mau menanyakan terkait presensi. Apakah presensi ini harus ditambahkan setiap pertemuan atau bisa cuma satu
satu aja untuk masing-masing mata kuliah, tapi ada session apa multiple session gitu. Kan ada fiturnya multiple session. Iya. Iya. Jadi terkait itu bisa sebenarnya, Bu. Bisa kan? Jadi untuk satu mata kuliah Iya. satu presensi saja. Iya. Jadi sebenarnya untuk dibuatkan satu-satu pertemuan itu hanya biar ini aja, Bu. Biar terkelola dengan baik aja, Bu. Jadi ketika mahasiswa buka juga cuman tinggal buka pertemuan 1 presensi, pertemuan 2 presensi. Gitu, Bu. Jadi dia udah tahu tujuannya. Kalau kita mau buat satu juga bisa. Ya misalnya Misalkan gitu kan. ya. Contoh misalnya saya buatkan, Bu, ya, untuk satu mata kuliah. Misalkan kita, jadi kalau untuk buatkan itu kita bisa tambahkan misalkan di pengumuman. Pengumuman ini kita ganti ya, biar kita buat pengumuman aja. Kita tambahkan misalkan attendance. Kalau kita add session, nah ini, Bu, ya. Iya. Misalkan kita mulai dari tanggal 28. Nah, berarti gini, Bu. Untuk waktu kita harus buatkan lebih lebar, Bu. Jadi misalkan dari kalau per pertemuan tadi kita bukan misalkan sesuai dengan pertemuannya jam 8, jam 9 dan sebagainya. Kalau kita mau multiple session itu gini, Bu. Jadi untuk waktu yang sama diulang. Iya. Gitu. Jadi kalau jam 8 sampai jam 10 berarti yang terbuat nanti Senin sampai Sabtu itu jam 8 sampai jam 10 aja, Bu. Iya. Itu saya buat sini sampai jam 21 misalkan. Nah, di multiple session kalau kita repeat, nah ini kita bisa masukkan, kita misalkan 1 minggu kita masukkan juga. Harinya. Ya, ini untuk hari. Kemudian di repeat hanya 1 minggu. Dan misalkan sampai tanggal berapa? Sabtu 28. Bahkan sampai tanggal 10 Desember. Sampai selesai gitu lah. Jadi 28 kan hari Senin. Terus hari Senin aja sampai Desember. Ya, misalnya saya buat sampai Desember tanggal 1 Desember aja. Apa tadi mahasiswa? Mahasiswa juga. Nah, ini kita tahu. Kita buat otomatis. Teknisnya gimana? Nah, jadi di sini dia jadi satu tempat, kemudian banyak waktu. Nah, seperti misalnya 28 kan, Senin, Selasa, Rabu sampai Desember. Nah, jadi mahasiswa itu harus mencari di sini, Bu, sesi mana sekarang ini. Jadi kalau mau buat presentasi seperti itu, Bu. So, jadi kemarin maksud saya kalau buat
per pertemuan itu lebih terpola, lebih enak Bu. Sebenarnya ada ini Bu, ada fitur yang gampang Bu, kita nggak perlu buat tambah-tambahkan lagi biar untuk buat presentasi itu. Kan di sini kita ada duplikat. Nah, kita tarik aja sini Bu, biar gampangnya buat presentasi. Nah, kayak gitu Bu. Itu tergantung dari dosen nanti. Yang enaknya juga ya, Mas Andi. Gimana Bu? Kalau disalin kan tanggalnya masih tanggal yang tadi itu, tapi tanggalnya kan berubah. Kalau kita lihat kita menyiapkan wadah ya. iya, tetap tanggal yang tadi Bu. Jadi butuh kita setting. Tapi lebih mempermudah step untuk buatnya aja Bu. Untuk buat aktivitasnya aja. Untuk setting nanti di setting lagi. Seperti itu sih Bu. Makan apa? Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin didiskusikan, atau ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Form nilainya nih, ada nggak form nilai? Assalamualaikum Mas Andi. Iya Pak, waalaikumsalam. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan. Itu masalah nilai ya Pak Andi ya. Ini orientasi kita nanti belakangan untuk mengatur buku nilai atau di awal. Karena memang seharusnya kan kita di kontrak kuliah kan kita sudah membagi bagian-bagian penilaian, ada partisipasi, ada tugas, ada UAS, dan ada PS ya. Nah, itu sudah dibagi sekian persen. Otomatis nanti yang kita ambil itu adalah nilai rata. Nah, sedangkan yang saya lihat sekarang bahwa kita sedang ingin mengatur buku nilai, bahwa yang ada untuk ketika saya membuat kategori baru misalnya untuk kategori partisipasi misalnya, partisipasi itu nanti saya akan isi yang bagian kategori adalah penghadiran dan diskusi ya, termasuk dalam bagian partisipasi. Dan setiap komponen itu nanti ada nilai, otomatis nanti akan ada rata-ratanya, artinya tidak ditambahkan langsung semuanya itu, jadi otomatis menjadi rata-rata. Dan apa namanya, ketika saya mengatur kategori itu untuk agresi ya, untuk agresinya itu hanya ada natural, seharusnya ada rata-rata ya, saya tahu saya di situ, sehingga kita nilai itu nanti kan sekian persen, hanya 20% misalnya partisipasi. Nah, nanti setelah rata-rata kita peroleh rata-rata rata dari penilaian semua komponen itu, nanti akan diambil 20% untuk nilai total keseluruhan. Jadi ada yang belum diaktifkan kayaknya, masih dalam bentuk natural, seharusnya ada beberapa pilihan gitu. Oke, itu aja Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Andi. Iya Pak. Kedengaran suara saya tadi Pak Andi?
atau dengan penilaian, Pak? Oke. Yang pertama dulu, apakah memang kita diarahkan nanti untuk belakangan saja mengatur nilai itu atau memang boleh dari sekarang gitu? Sebenarnya untuk sekarang kan nilai kita buat manual dulu, Pak. Jadi kita lihat learning, penilaian manual. Sebenarnya kalau untuk penilaian dari learningnya itu ada, tapi itu sambil kerjakan, Pak, bertahap nanti kita atur agar setiap komponen itu bisa ada persentase nilainya. Ya. Nah, itu makanya saya menganggap mungkin orientasi dari pihak PTPD mungkin UTPD mungkin masih menganggap bahwa itu nanti proses gitu ya, karena saya lihat masih mentah sekali dan ini banyak fitur yang belum diaktifkan untuk penilaian gitu. Oke, terima kasih Pak Andi. Iya Pak, sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Izin gue tanya Pak Andi. Iya Pak. Begini, saya tadi dapat pertanyaan waktu memberikan pelatihan bagi dosen prodi PBA. Jadi dia bertanya, dia tuh kebetulan ada jadwal yang bersamaan jadwalnya di jurusan yang lain dengan mata kuliah yang berbeda. Nah, begitu apakah dia harus mengganti jadwalnya di sistem e-learning kita ini, atau bagaimana kalau memang harus mengganti sistem itu bagaimana caranya? Apakah dia bisa ikut dua pembelajaran itu dalam satu waktu gitu, misalkan buka 2 laptop sekaligus gitu. Gimana Pak? Terima kasih. Jadi Pak, terkait kelas yang bersamaan tadi kan itu udah dijelaskan, kita bisa membuka kelas secara bersamaan. Contoh aja di sini misalkan kita ini khusus belajar contoh. Kalau kita buka lagi, misalkan di kelas syariah, fakultas syariah, kemarin kurus, sekarang gemuk lagi. Los. Kemarinnya hilang. Kemarin sudah diet. Tahu udah beres semua ya? Ngupload lagi. Mereka bingung dengan jadwalnya tahu. Nah seperti ini Pak. Jadi Islam dan peradaban kelas sama kursus belajar contoh itu bisa dibuka bersamaan. Jadi dosen bebas Pak. Dan bukanya itu nggak perlu pakai 2 laptop sih Pak. Kita tinggal tap-tap aja bisa. Oke Pak, terima kasih. Iya Pak. Bisa. Lagi lain Bapak Ibu yang perlu masih diskusikan terkait dengan teknis di pemanfaatan ini. Satu lagi Pak Aris. Yang tadi Pak, masalah yang pembuatan enroll untuk mahasiswa tadi, keywordnya itu atau enrollment key, mungkin bisa dibuatkan video seperti kemarin itu Pak, nanti di-sharekan ke kami. Itu aja Pak. Lambat besok pagi seluruh tutorial akan kami share. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nanti juga rencana akan diluncurkan di e-learning tutorial. Siapapun yang mau mengunjungi video Sultan itu akan bisa melihat video tutorial video Sultan ini. Yang lain Bapak Ibu Prodi, dan juga adminnya ada lagi yang ingin kita bahas terkait dengan teknis. Mas Aris, kan saya telat masuknya nih. Mau nanya, nanti ada mahasiswa nanya spidol itu apa katanya.
Ridho Suta itu adalah dari sistem pembelajaran dalam gitu ya. dan itu kan sistem pembelajaran dalam online bahasa Ridho Jadinya dipaksakan beberapa waktu ini memberikan nama terhadap aplikasi yang ada seperti penerimaan dalamnya idol biar pas. Ya, mantap. Seperti itu. Yang lain Bapak Ibu? Harus semakin mantap terus maju terjadi pastinya ada sedikit banyak perkembangan dan juga itu hal yang wajar. Yang penting bagi kita adalah dua pembelajaran kualitas dalam untuk mahasiswa ya untuk mahasiswa ya Pak. Nanti kami akan sampaikan dengan pelatihan mahasiswa dan Wadir lagi Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita tutup ya. Cukup ya Bapak Ibu. Enggak ada ya Bapak Ibu ya. Iya, bukan nggak ada sih, jujur terlalu banyak, saking banyaknya jadi bingung mau mulai nanya. Saya terus terang saja, misal konten dari istilah-istilah yang ada di dalam itu juga secara definisional belum paham. Misalnya assignment yang di dalam itu apa yang dimaksud, lalu dan sebagainya ya, maka mau ditanyain apa juga ya bingung terus terang. Minta maaf. Oke, sambil jalan jalan dengan baik lah. Ya, gitu aja. Masih ada teman-teman khusus wakil depan nampaknya nih. Apa namanya? Tadi saya sempat bincang sama Bu Tanti dan saya meyakini betul bahwa kita menggunakan apa namanya sebagai platform utama gitu loh. Tapi kesannya kan kalau kemarin kan one and the only gitu loh, e-learning yang bisa kita gunakan. Nah, tapi tadi kan hasil seperti yang saya sampaikan dengan Pak Andi tadi, kalau konten materi dari PPT kan PPT cannot explain by itself gitu. Jadi kita harus menjelaskan lagi memang kepada mahasiswa gitu loh. Ya jadi ketika kita menjelaskan itu kita menggunakan juga platform yang lain. Kalau basis laporannya mungkin bisa ya kita gunakan platformnya e-learning gitu untuk laporan-laporan segala macamnya. Tapi tidak bisa juga yang lainnya kemudian diabaikan. Nah, itu menurut saya. Terima kasih. Ya. Jadi pada prinsipnya gini pengertian ya, dengan e-learning
kiranya juga misalnya ingin menggunakan banyak ya, itu nggak masalah gitu. Jadi tinggal nanti pertemuannya itu bahwa pembelajaran video conference atau Zoom dan lain sebagainya. Tapi tetap terekam di setiap pertemuannya apa yang Oke, baik, ada lagi. Jadi kami simpulkan untuk teknisnya. Silakan Bapak Ibu Bapak Ibu prodi dipastikan terlebih dahulu kemudian juga termasuk ajaran di dalamnya sudah diupload. Dan untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu para dosennya membuat key-nya, karena nanti itu sangat harus dilakukan untuk proses enroll para mahasiswa. Nah, mengenai teknisnya untuk sharing mahasiswa diatur di fakultas yang membuat setiap mata kuliah share ke mahasiswa atau melalui atau teknis yang lainnya sehingga nanti diharapkan pada hari mahasiswa seluruhnya mendapatkan setiap mata kuliah, setiap kelas, sehingga nanti pada hari para mahasiswa kan kita pastikan hari Minggu itu pelatihan mahasiswa itu seluruhnya sudah mempunyai pada waktu nanti pada pelaksanaannya bisa dibantu oleh para share dari pada waktu latihan mahasiswa itu bisa langsung mempraktikkan dan masuk ke dalam mata kuliah harapannya di hari Senin sudah clear semuanya mahasiswa berada di kelasnya masing-masing dan proses pembelajarannya yang nah, mungkin itu saja Bapak Ibu kesimpulan teknis atau rekomendasi teknis terkait dengan eksekusi implementasi dari soal suta ini. Tidak ada lagi ataupun yang ini ditanyakan. Lagi Bapak Ibu cukup ya. Ya Bapak Ibu ada lagi. Mas Arif, mohon izin. Ya, maaf. Jadi mungkin ini apa sesuatu hal yang mungkin yang baru bagi kita, yang mungkin perlu penguatan di sana sini. Pertama saya ingin menyatakan begini bahwa kita memaklumi bahwa apa yang kita siapkan ini mungkin tidak maksimal untuk dalam proses pembelajaran, efektivitas pembelajaran. Tapi mungkin inilah yang terbaik di saat pandemi ini atau di masa pembelajaran secara online. Namun mungkin saya selaku dosen juga berharap bahwa universitas juga memaklumi kelemahan-kelemahan kita mungkin terkait kita untuk mengadopsi model-model baru ini. Jadi kita mungkin harus pelan-pelan untuk mempelajarinya, karena saya yakin saya sendiri masih harus mempelajari banyak fitur di dalam learning ini yang bisa kita eksplor dengan baik.
mungkin kedepannya ya memang perlu banyak pendampingan bagi kita dosen-dosen. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak. Memang yang teknis yang mempersiapkan sistem ini selama semua kami menggunakan atau memfasilitasi sistem yang ada dengan aplikasi yang ada, kami pun tidak akan pernah merasa tidak puas bahwa menjadi motivasi kita untuk terus mengembangkan. Memang sifatnya teknologi yang terus dinamis ya, maka terkait dengan aplikasi apapun, sistem apapun yang kami buat, kami pun merasa masih banyak bisa dari banyak orang semua kami dan terkait dengan memang nanti nantinya waktu kita akan mengevaluasi aspeknya dan yang berkoordinasi dengan kelas segala satu dosen yang Oke, cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Teman-teman sore hari ini kita ingin percaya diri terus melangkah ambil terus ya. Semakin banyak interaksi semangat semua semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi. Ya. Amin. Terima kasih. Saya ada nulisnya adalah poin 2. Terima kasih atas semangatnya. Hanya ada tangannya yang tidak ada. Menyusul buat